Oke. Nulis surat atasnya kamari minggon kamari deui. Nulis kita udah bahas surat udah minggu kemarin 2 minggu ke belakang udah ya udah. Nah kemarin sampai sini kan sampai ngertiin ini kan kemarin. Iya. Oke. Iya. Oke, insya Allah PPT-na ku Ustazah di-share di GC nya. PPT-na bade Ustazah share di GC. Nah, sok geura dites ku Ustazah hari ieu namina naonnya ieu ya. Tah ieu kelas mana? Nah, ieu teh namina naon ieu? Titi mangsa. Mohon pinternya Titi Mangsa. Nah, sami sih surat mau pakai bahasa Sunda, bahasa Inggris, biasanya sama ya. Di sebelah kanan pojok atas biasanya Titi Mangsa. Terus di sini kepada yang terhormat, bla 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 gitu ya. Terus ini kalimat pembuka, biasanya kalimat pembuka itu menanyakan kabar, teh kumaha damang, kayak gitu. Terus yang biasanya alinea selanjutnya, biasanya dia masuk ke inti surat. Apa sih maksud dan tujuan Antuna mengirimkan surat ke orang lain? Nah, biasanya dia di paragraf selanjutnya. Oke, next. Nah, ini kita artikan bersama, belum diartikan ya? Ngawidian tuh apa ya ngawidian? Kemudian. Ngawidian itu mengizinkan. Mengizinkan tapi tetiasa ngajajabkeun ka Bandungna kela. Ustazah hoyong ieu hoyong nunjuk. Ustazah tunjuk secara acak ya. Ustazah tunjuk enggak apa-apa. Jangan takut salah ya. Jangan takut. Oh my god. Oh my god. Kela. Keheula Ustazah hoyong nunjuk. Ladisya. Aya Ladisya. Aya, semuhun ya Ladisya. Sok diaos Ladisya, dibaca maksudnya. Nah, dari sini dari Ngawidian sampai terminal. Oke. Ngawidian tapi itu biasa ngajajabkeun ka Bandungan repot seueur pidamelan. Nios nyalira wae sauna. Ke Nyuhunkeun sayang. Bukan nyuhunkeun ya, nyuhunkeun. Nyuhunkeun. Di papan. Iya. Oke, kira-kira artinya apa ya? Ngawidian itu ngizinin, tapi tetiasa ngajajabkeun ka Bandungna. Apa maksudnya? Kira-kira Ngizinin tapi nggak bisa nganter, nggak bisa nganter ke Bandung. Soalnya lagi repot, banyak pekerjaan, pidamelan itu pekerjaan. Mios nyalira wae saurna apa artinya? Tidak Berangkat sendiri aja gitu kan. Mios nyalira berangkat sendiri aja. Kayak nyuhunkeun dipapageun ku teteh di terminal apa artinya? Nanti dijemput sayang, dipapageun itu dijemput. Ya, Dipapageun ku teteh di terminal. Oke. Anu salajengna Nashwa. Oke. Sok naswa dicobi paragraf salajengna tina pami. Pami teu aya pamangan. Oke, stop. Apa artinya pami teu aya pamangan? Pami teu aya pamangan kira-kira apa artinya? Kira-kira aja sama Nashwa. Kalau nggak ada halangan, tidak ada Nah, terus Asep mios ka Bandung liteun Sabtu siang sabadana. Oke, apa artinya? Kira-kira Asep apa sih? Berangkat ke Bandung dinten Sabtu siang sabadana setelah dibagi iya rapot. pinter ya. Terus
kirang langkung jam 2 Iya, siang. apa artinya? Kira-kira Mm-mm. jam 2 Mm-mm, siang. pintar. Terus? Rencana naik bus Arimbi di Kebon Iya. Nanas. Rencananya naik bus Mm-mm. Arimbi di Kebon Dari Nanas. Kebon Nanas gitu. Dia berencana naik bus Arimbi dari Kebon Nanas. Terus? Mudah-mudahan jam genep sonten tos Oke. biji. Mudahan jam 6 6 sonten sore, sonten itu sore. jam 6 sore sudah Udah datang. nyampe gitu ya. Sudah Terus? nyampe. Tah kami tiasa asep hoyong dapat pun. Dipapagen sayang. Dapat pun Iya. kutetes di Iya, terminal. pintar. Apa artinya? Salah. Kira-kira aja. Tah kami tadi apa? Tah pamitiasa. Nah, kalau bisa gitu. Nah, kalau bisa. Kalau bisa asep mau Mm-mm. dipapakun Tadi di ini di dipapagen artinya sama. Dijemput di dijemput sama sama teteh. ini teteh di Oke. terminal. Karena Mari karena kalau sendiri kalau sendiri mah jalannya ke rumahnya tidak terlalu terang, tidak terlalu tahu gitu. atau tidak terlalu tahu. Pinter. Terus. Teh sakitu heulanya serat di asep. Mohon. Teh begitu aja ya suratnya asep. Surat Iya, dari pinter. asep. Titip salam kanggo Mang Kasim sareng Iya. di Ini tuh sebenarnya endah ya, biasanya endah. Oke. Titip salam ke Mm-mm. Mang Kasim dan di endah. Atur nuhun. Iya, pinter ya. Naswa orang mana, Naswa? Jawa Orang Ustazah. Jawa. Rumahnya di mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Tapi Naswa keren ya, udah bisa. Thank you very much. Salajengna aya Naya. Naya, halo nih yang baru menang lomba poster nih. Halo Naya. Ada Naya? Oke, baru menang lomba poster ya? Oke, alhamdulillah. Congratulations. Congratulations. Selamatnya Wilujeng. Nah, kalau di bahasa Sunda itu kalau ngasih selamat itu adalah Wilujeng. Wilujeng Naswa. Ustazah lihat posternya Naswa bagus. Wih, keren ya. Oke, engke Naswanya Naswa Naya engke Naswa hartoskeun anu salajengna. Nah, Ustazah bade nerangkeun, Ustazah mau menjelaskan tentang surat nih. Kan udah nggak asing ya dengan surat ya? Udah nggak asing sehari-hari dengan surat? Oke. Harti jeung kagunaan surat. Salah sekedap. Iya. Harti mana itu tah? Harti jeung kagunaan surat. Arti dan kegunaan surat. Ditingali tina eusina, dilihat dari isinya, surat kaasup kana wangun karangan. Surat itu termasuk bentuk karangan atau komposisi atau paparan. Di anti sering lebih ke kalau kan ada yang ilmiah banget gitu ya kayak esai atau karya tulis. Misalkan IPA, Ustazah siapa guru IPA-nya? Guru IPA-nya siapa? Ustadz sama Ustadz gue IPA-nya. Misal Ustadz Nirwan tuh Ustadz Nirwan itu menugaskan Anti bikin jurnal, misalkan jurnal tentang perkecambahan. Nah, itu kan nggak bisa berpendapat ya. Jadi itu berdasarkan penelitian dan itu kalau di surat itu lebih ke ekspresi Anti gitu. Bisa membedakan antara surat dan yang karya tulis yang ilmiah. Jadi surat itu tidak ilmiah ya. Nah, pangarang di sini adalah penulis surat nepikeun maksud jeung tujuan.
Pangarang nepikeun maksud jeung tujuan. Pengarang itu ingin menyampaikan maksud dan tujuan serta ngajentrekeun serta menjelaskan naon nu aya dina pikiran jeung nu dirasakeunana. Jadi penulis itu pengen menjelasin apa yang ada di pikirannya dan apa yang dirasakannya. Tadi kayak contoh surat yang tadi kan Asep kan yang bikin nulis suratnya Asep kan? Penulisnya apa maksud dan tujuan Asep tadi? Kira-kira maksud dan tujuan Asep ngirim surat apa? Hah? Apa Salihah? Kan Asep pengen liburan ke Bandung gitu kan, makanya Asep menulis surat ke Bi Endah supaya nanti dijemput. Boleh enggak? Asep liburan nih, liburan sekolah, Asep mau ke Bandung, bisa enggak Bibi menjemput Asep, mapagkeun Asep di terminal gitu kan. Nah, jadi ada tujuannya. Jadi enggak ujug-ujug anti nulis surat tanpa ada tujuan ya. Wangun surat atau wangun surat itu wangun surat kaasup karena rupa-rupa obrolan anu ditulis, of course ya ditulis. Sebenarnya kalau surat-surat kayak di kantor pos udah jarang ya. Sekarang mendingan pakai email gitu kan, email atau kalau enggak teks aja langsung. Tapi terkadang kita butuh surat untuk yang formal-formal. Nanti akan saya jelaskan apa saja surat yang formal itu. Sarua jeung ragam obrolan dina kahirupan sapopoe. Jadi sifatnya itu sama dengan apa yang kita bicarakan di sehari-hari. Sedangkan kalau dilihat dari kegunaannya, ditinggali tina kagunaanana, surat mangrupa alat komunikasi anu paling efisien, efektif, ekonomis, jeung praktis. Efisien di sini adalah dia nggak capek gitu. Jadi efisien itu efisien. Bahasa Inggris lagi sudah keceplosan. Terang efisien. Efisien teh kalau di kamus KBBI apa ya? Coba dilihat ya. Kita selama ini sering dengar kata efisien, tapi kita tidak tahu apa itu efisien. Sebentar, Ustazah akan googling dan lihat di KBBI apa artinya efisien. KBBI efisien. Oke. Di KBBI, oh iya. Terus Ustaz, di KBBI katanya tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu. Nah, tadi tidak buang-buang waktu gitu. Jadi tepat sasaran gitu. Itu efisien ya. Sedangkan efektif itu di KBBI artinya ada efeknya, ada pengaruhnya. Manjur biasanya obatnya efektif nggak sih gitu kan. Terus tidur siang untuk istirahat manjur nggak sih untuk menghilangkan capek, efektif nggak sih gitu ya. Ekonomis artinya murah itu dia tidak mahal. Of course ya, tidak mahal, murah ya, karena berapa sih perangko gitu kan, kecuali kalau ngirimnya ke luar negeri kan sekarang udah ada surel, udah ada email ya. Terus praktis itu artinya di KBBI juga bisa praktis itu bisa praktis praktik. Nah, misalnya ini Ustazah Mucan ya. Ustazah Mucan kalau mengajarkan olahraga itu lebih ke praktik gitu kan. Kalau di sini Antuna olahraga gitu. Sedangkan kalau misalkan matematika itu lebih sering teoritis. Praktik juga sih ngerjain soal apa yang lebih teoritis tuh. Biologi lah ya mungkin. Jadi kita mengetahui anatomi manusia atau anatomi hewan itu lebih ke teoritis. Nah, lawannya dari teoritis adalah praktis. Terus di sini mudah dan senang memakainya. Mudah ya. Kalau praktis di sini artinya lebih ke mudah. Oke. Naon-naon nu ditulis dina surat pasti bakal nepi kanu dituju kalawan luyu jeung sumber aslina. Jadi apa yang akan kita sampaikan di surat itu akan nyampe ke orangnya itu ya, kalau kita mau menyampaikan 100 kata yang nyampe ke orangnya 100 kata juga gitu. Beda dengan ketika kita ketika kita menyampaikan informasi melalui lisan. Misalkan Gicin mau cerita menyampaikan informasi ke Niki misalkan. Nah, Niki juga kemarin habis menang ya tadi. Congratulations. Wilujeng aya Niki teh. Halo, ada Niki?
Ada Jelas. Niki? Ada Niki nggak? Niki habis menang lomba puisi ya, Masya Allah. Wilujeng. Lain deui jeung bahasa lisan. Misalkan ustazah mau nyampein informasi, habis dengar pengumuman nih ustazah di sekolah mau menginformasikan kembali ke Antuna. Nah, terkadang informasi itu tuh ada yang berkurang, bahkan ada yang ditambahi gitu ya kadang-kadang. Jadi, untuk mencegah terjadinya pengurangan dan penambahan informasi, nah surat ini sangat efektif gitu ya. Salian ti alat komunikasi, suratnya ngabogaan kegunaan salaku alat bukti anu nulis nih, kegunaan surat ya untuk alat bukti dari yang nulis. Misalkan eh, seseorang menulis surat Assalamualaikum, aku pinjam sendalnya ya, misalkan ditaruh di atas kasur. Terus orang itu datang, mana sendal Ana gitu kan, mana sendal Ana, kamu nggak izin ya, tadi Ana udah izin gitu kan lewat surat, mana buktinya, nah ini buktinya gitu. Jadi untuk sebagai alat bukti, sebagai sumber sejarah nih, dulu kan sejarah itu salah satu kita menelusuri, misalkan kita mau menelusuri peristiwa proklamasi kemerdekaan misalkan. Nah, maka kita harus mengumpulkan bukti-bukti sejarah seperti dokumen gitu kan, dokumen atau wawancara terhadap orang yang terlibat, misalkan wawancara ke anaknya Soekarno, ke Sukmawati atau ke Rahmawati Soekarno gitu kan, selaku anaknya Soekarno. Nah, kita juga bisa melihat surat-surat Soekarno atau surat-surat Kartini. Nah, biasanya Kartini itu yang habis gelap terbitlah terang itu kan kumpulan-kumpulan surat ya. Jadi dia bisa dijadikan sumber sejarah. Terus dia juga bisa dijadikan alat untuk mengingat-ingat. Mengingat-ingat, misalkan siapa ya di sini? Wait, Ustazah lihat dulu daftar namanya ya. Ini nggak pada tidur kan? Halo? Enggak ya, oke. Ustazah percanten ya, antunan teu bobo. Piraku ya bobo jam sakieu. Misalkan Cita nih. Cita itu nulis surat ke Lu'lu mengucapkan barokallah Lu'lu gitu, bertambah 1 tahun. Nah, terus Cita itu kayak mengingat-ingat apa? Mengingat-ingat surat dari Lu'lu gitu. Oh, Lu'lu dulu pernah mengucapkan barokallah ke Ana gitu-gitu. Jadi buat nostalgia ya. Terus juga untuk wakil organisasi nih yang ikut BEM, misalkan mau minjem aula Hodijah atau mau minjem ruangan mana gitu, itu harus ada surat permohonan peminjaman gitu atau surat dispensasi. Nah, itu juga surat juga ya yang bisa dijadikan padoman dina pagawean, pedoman di pekerjaan gitu ya. Surat contohnya apa ya kalau pedoman di pekerjaan tuh? Kayak ini kali ya, kalau tahu bayanat nggak? Bayanat kalau di Asifa nggak tahu ya? Oh enggak, oke lah, nggak usah dipikirin ya. Syarat-syarat nulis surat nu alus. Nah, gimana sih cara kita menulis surat yang bagus? Nah, yang pertama itu cara nulis atau nyusunnya benar. Jadi harus benar gitu ya, nggak tiba-tiba, nggak sopan kalau tiba-tiba gini. Untuk ustazah Ana gini. Nah, enggak ya, nggak langsung ke isinya. Jadi harus ada kayak basa-basi, bukan basa-basi, kayak pembuka gitu. Assalamualaikum, apa kabar ustazah? Kumaha damang, kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba mengutarakan apa yang kita maksudkan ya, tidak. Tapi harus dikasih pembuka dulu. Terus si suratna ringkes jeung eces. Ringkes dan eces itu adalah singkat dan padat gitu. Jadi tidak bertele-tele ya. Nulis surat sampai 1 buku, misalkan 1 buku. 1 folio gitu ya. Wah, itu sih namanya bukan surat ya, itu novel namanya. Bahasa nu digunakan kudu bahasa nu baku sarta kudu luyu jeung undak usuk bahasana. Bahasa yang dipergunakan harus baku kalau bisa ya, jangan bahasa slang. You know bahasa slang? Kayak apa ya, bahasa gaul gitu ya. Pakai lo gue misalkan kan gak sopan ya, kecuali ke teman yang emang biasa berlo gue gitu. Tapi kalau di sini enggak ya, enggak boleh berlo gue. Sarta kudu luyu jeung undak usuk basana. Jadi kita harus
melihat kepada siapa kita akan mengirim surat, apakah kepada teman. Kalau kepada teman sih nggak apa-apa pakai bahasa Loma, tapi kalau ke orang yang lebih tua itu tidak sopan pakai bahasa Loma. Jadi harus disesuaikan kepada siapa kita akan mengirim surat, untuk siapa gitu ya. Nah, next ada wujud surat. Surat nu biasa ku orang dijadikan, dijieun, sorry. Surat nu biasa ku orang dijieun yang dikirimkan teh wujudnya rupa-rupa. Jadi rupa-rupa wujudnya. Bisa melalui kartu pos. Tahu kartu pos? Postcard? Kartu pos itu loh. Tahu ya? Nyata wujud surat anu buligir. Buligir di sini tuh, buligir itu sebenarnya artinya naked kalau di bahasa Inggris tuh nggak pakai baju gitu ya. Buligir, kalau surat kan bajunya itu amplop. Nah, jadi kartu pos itu dia nggak pakai amplop atau pakai amplop tuh ditulis di sini ya, buligir atau pakai amplop. Biasanya dijieun tina kertas karton ukuran 10 kali 15. Kalau nggak salah dulu Ustazah Penny ya, kalau nggak salah bahasa Inggris pernah nggak tahu ke kelas mana ya, nggak tahu ke grade berapa, pokoknya bikin kayak kartu-kartu gitu, kartu ucapan gitu. Nah, kartu pos mirip-mirip itu, tapi nggak yang dihias-hias banget sih kalau kartu pos. Kartu pos, terus biasanya by the way for your information, biasanya kartu pos itu ada khasnya tiap daerah. Misal Ustazah pernah dikirimin kartu pos dari Verona di Eropa, dari teman Ustazah yang di sana ngirimin kartu pos. Ustazah juga pernah dikirimin kartu pos dari teman Ustazah yang di Tokyo, di Jepang itu. Jadi di kartu pos itu biasanya digambarkan apa ya, kayak promosi lah ya daerah tersebut gitu. Jadi pas dikirimin yang dari Tokyo, Ustazah lihat Tokyo Tower gitu. Kalau dari Verona apa ya gambarnya, Ustazah lupa. Kayak gitu. Jadi Indonesia juga punya kartu pos. Mungkin gambarnya itu Candi Borobudur bisa jadi. Ada yang pernah punya kartu pos Indonesia? Enggak ya. Oke. Kartu pos dipakai biasanya keur nepikeun warta anu pondok jeung enteng kalawan isina bisa dibaca ku batur. Jadi biasanya kartu pos ini tuh dia isinya bukan rahasia gitu, karena siapapun bisa baca, karena tadi tidak memakai amplop. Jadi kurirnya itu bisa baca apa yang akan kita sampaikan. Jadi yang ringan-ringan aja. Terus surat anu make amplop, terus memo jeung nota. Nah, memo ini biasanya digunakan untuk intern atau di dalam perusahaan. Memo, you know memo? Tahu lah ya. Terus telegram, surat kawat. Nyata surat nu digunakan keur nepikeun warta dina waktu anu kawilang singget. Telegram. Nyata surat anu digunakan. Ustazah taunya telegram ini ya, telegram aplikasi. Kalau telegram di sini Ustazah juga nggak ngerti surat kawat tuh kayak gimana. Ada yang paham nggak surat kawat itu apa? Iya, yang kayak gimana sih? Ustazah nggak tahu. Apa dia? Surat kawat itu yang kayak Yang kayak gimana? kayak saya yang diantar langsung. Surat itu surat Surat apa? Yang kayak gimana sih? Ustazah nggak tahu. Surat kawat, coba ya googling ya. Surat kawat. kayak yang Sebentar verified isi kombinasi kode yang transmisikan oleh alat yang disebut telegraf. Oh, telegraf. Oh iya, telegram itu telegraf ya yang. Oh iya, kayak fax gitu mungkin ya. Kayak facsimile gitu. Oh, Ya kalau sekarang kayaknya jarang ya surat kawat. Oke. Next. Nah, itu tadi tentang surat ya. Nanti bakalan ada di PAS ya. Ada itu di PAS, silakan nanti. Aya nu kalewat. Oh, kayak salah sakedap aya nu kalewat saalit. Wait. Ini enggak kemasukin ke PPT. Di sini tuh ada pertanyaan nih nanti. Nanti ada loh di PAS ya. Di mana ditempatkan titik mangsa surat? Titik mangsa surat ditempatkan di mana? Pojok kanan atas pojok atau atas. di Pojok kanan atas. di katuhu palih luhur gitu, di juru itu sudut, di juru katuhu anu luhur. Kadenya jawabannya bukan Tangerang 20 Oktober 2007 ya. Ini dia nanya letak. Nah, nu ditepikeun di awal surat Asep. Apa yang Asep sampaikan di awal surat?
Apa? Jadi Asep tuh nanyain kabar. Tuh, teh kumaha damang nanyain kabar ya di awal surat. Naon pamaksudan Asep nulis surat ka tetehna. Jadi Asep pengen nyampein bahwa Asep itu liburan di Bandung, pengen liburan di Bandung. Asep hoyong iya kawartosan yang dina Minggu Payun Asep hoyong liburan ke Bandung gitunya. Naon inti tina contoh surat di luhur yaitu Asep pengen menyampaikan Asep hoyong ngadugikeun ka teh saha ieu teh saha tadi teh mananya teh endah yen mingguan payun Asep hoyong amang ka Bandung. Kumaha panutup surat tina contoh surat di luhur. Nah ini panutupnya tah sakitu heula nya ti Asep titip salam kanggo Mang Kasim sareng De Endah. Titip salam ya, yang pertama itu menanyakan kabar, kalau yang terakhir itu titip salam. Oke, next kita ke rupa-rupa kesenian tradisional. Ada yang ini kesenian tradisional dari daerahnya, ada yang tahu? Bekasi apa sih kesenian dari Bekasi? Kemarin kan Ustazah nanya ke anak-anak yang di sini, Bekasi apa kesenian tradisionalnya kan? Ustazah di Bekasi terlalu ini, Cina terlalu modern, banyak mall, yang ada mall-mall Ustazah. Kesenian tradisional. Oke. Telah selesai. Banyak ya kesenian Saatnya tradisional. memasuki Kalau jam dari kelas Sunda nih, dari Sunda itu ada yang namanya wayang golek. Tahu nggak wayang golek? Wayang golek itu tahu wayang nggak sih wayang? Wayang itu yang sesuatu yang digerakkan oleh dalang. Tahu ya? Nah, wayang itu ada beberapa jenis. Ada wayang orang, ada wayang golek, ada wayang kulit. Kalau wayang orang itu contohnya kayak OVJ, tahu opera Van Java nggak? Nah, itu si Sule, Andre, Nunung itu adalah wayang orang. Jadi beliau-beliau itu diarahkan oleh sutradara gitu. Harus gini loh gitu. Nah, itu namanya wayang orang. Terus ada wayang golek. Kalau wayang golek itu yang boneka. Yang kayak boneka itu loh. Si Unyil. Tahu si Unyil nggak? Pak Ogah, si Unyil. Nah, itu adalah wayang golek. Terus kalau ini wayang kulit itu yang dari kulit ya. Yang dari kulit hewan biasanya. Nah, tapi kali ini jadi ada wayang, ada jaipong ya dari Sunda, ada sawer gitu, ada sawer. Kalau misalkan yang ada nikahan itu di sawer gitu, atau yang sunatan di sawer gitu kan. Nah, ada juga yang namanya sisingaan. Sisingaan. Tahu nggak sisingaan? Yang gede itu. Nah, kita akan membacanya ya. Nanti kita akan tahu sisingaan itu seperti apa. Oke, Ustazah mau nunjuk ini tadi yang menang lomba poster siapa? Naya bukan? Naya, halo? Naya? Oke. Ya. Naya, punten pemacakeun paragraf kahiji. Sisingaan ti Subang Oke. Jawa Barat. Subang teh pernahna kurang leuwih 60 km di Sip. Kota Bandung. Apa artinya kira-kira? Salam Subang teh gak kurang lebih 60 km di Kota Oke. Bandung bukan? Subang itu terletak kurang lebih 60 kilo dari Iya, Kota Bandung. terletak. Oke. Ya. Terus Lalampahan Bandung Subang mah moal matak ngabosenkeun lantaran pemandanganna anu endah. apa artinya? Utama kebon ente anu cukup lega, hejo lembur, lir permadani. Oke, sayang pelan-pelan. Tada. Dari lalampahan. Terus- Dari lalampahan sampai endah nih. Dari lalampahan sampai endah dulu, sob. Lalampahan. Pokoknya Bandung Subang tuh nggak akan ngebosenin karena pemandangannya Iya, yang jadi indah. jalur dari Bandung ke Subang itu tidak akan membuat kita membuat kita bosan karena banyak sekali pemandangan yang indah. Terus utamana kebon ente Apa anu cukup artinya? lega, terutamanya buat kebon itu kebun teh yang lega itu lega. apa? Lega itu bukan tenang Luas. ya, tapi luas di sini. Lega itu bukan lega tenang tapi luas. Oke.
Terus. Hejo lembor lir permedani nu Iya, apa diamparkeun matak pikabetahan anu Iya, apa narempo. artinya? Apa hijau lemboh? Iya, Hijau hijau. Iya. seperti permadani, Iya, betul, bukan? betul. Yang dihamparkan gitu ya. Yang dihamparkan. Makanya betah. Makanya bikin betah anu yang melihatnya gitu ya. narempot. Narempok. Ya, ya itu. Bikin betah yang melihat. Oke, saya pisannya hatur nuhun. Terus Niki, Cik Niki. Halo, Niki. Niki tak aya. Oke. Halo, Saza. Niki paragraf anu kadua. Baheula. Paragraf Ya. kedua. Baheula perkebunan teh di kawasan Iya, ku apa urang artinya? Inggris. Niki, Maranehna halo tenaga sayang. pribumi Niki, Indonesia. Niki, Anu halo. waktu hari itu, Sedikit-sedikit dari baheula sampai Inggris apa Oh. artinya? Oke. baheula Baheula itu dulu. dulu perkebunan Mm-mm. enteh Mm-mm. teh Iya. dikuasain ku orang Inggris oleh orang Oke. Inggris. Terus. Maranehna Meres. apa dah? Maranehna meres. Dibaca dulu Apa dulu dah? sama Niki. Oh, maranehna meres tenaga pribumi Iya, apa Indonesia. Mereka mengeksploitasi lah ya, memeras tenaga pribumi. Mereka Pribumi itu apa? mereka memeras tenaga pribumi Iya, pribumi itu Indonesia. apa? Orang asli Iya, Indonesia. terus Niki. Anu waktu harita keur bajoang supaya bebas bangsa Iya, apa jajahan. Waktu itu harita Iya, tuh waktu apa ya? dulu. Waktu dulu Sedang. apa sih? Waktu dulu sedang berjuang supaya bebas dari bangsa jajahannya. Oke. Bangsa Iya, jajahan. terus? Tina perjuangan kabebasan rakyat pribumi eta gelar tongtongan gotong singa atawa sisingaan. Dari perjuangan kebebasan rakyat pribumi ada gelar Itu gelar ada tontonan berupa gotong singa. Berupa gotong singa atau Iya, sisingaan. terus? Sisingaan anu wangguna 3 boneka singa ngalambangkeun kaum penjajah jeung budak letik anu diuk dina tonggong sisingaan ngalambangkeun generasi ngora anu keur bajuang ngalawan kaum Oke, apa penjajah. artinya? Sisingaan wangguna itu terbuat Yang bentuknya seperti boneka. Sisingaan yang bentuknya seperti boneka singa melambangkan kaum penjajah dan budak dan anak Betul? Anak kecil. dan anak kecil yang duduk di atas Tonggong itu apa ya? Ini apa sih punggung? Di atas tonggong singa melambangkan generasi yang berjuang melawan kaum penjajah. Generasi ngora, generasi muda ya, generasi ngora. Oke. Generasi muda yang berjuang melawan kaum penjajah. Hatur nuhun Niki. Niki orang mana by the way? Orang Jawa. Banyak orang Jawa ya. Hatur nuhun. Salajengna sahanya. Nayos. Aya Nayos. Nayos tuh. Aku lagi. Oh, Nayos udah. Oh, Naswa tuh Nayos. Oke. Oke, enggak. Oh, Nayos. Ustazah lihat dari Telegram nih, namanya di sini Nayos. Syifa Salsabila. Aya teu? Hiji, 2, 3. Oke, gentos ku Gita.
Gita aya? Halo Gita. Cita. Aya Cita? Devitra ada? Safa Maritza. Anggit. Oke, Iya. Anggit. Tina generasi ngora. Di dia ya. Generasi ngora teu hayangan aya dina kalangkang atawa cekenan sang singa. Apa artinya? Generasi muda itu tidak ya? Tidak betul. tidak Iya. ingin berada kalangkang Bayangan. Bayang lah ya. atau bayang-bayang atau tekanan dari singa penjajah. Maranehna kudu aya di tempat di luhur atawa di tonggong Iya, apa singa. artinya? Mereka harus berada di suatu tempat di atas punggung singa. Jadi generasi ngora kudu bisa ngawasa jeung naklukeun si penjajah. Jadi generasi muda harus bisa menguasai dan menaklukkan penjajah. Terus? Tah eta kasung tukang ayana kasanian gotong singa atawa sisingaan. Demikianlah Kasang tukang itu latar belakang ya. Demikianlah latar belakang kesenian gotong singa atau Oke, hatur sisingaan. nuhun Anggit. Salajengna Gicin. Aya Gicin? Sok Iya, Gicin. sudah. Dari cara Cara ngogelarkeun kesenian gotong singa kawilang loba anu Iya, apa mainan. artinya? Cara menggelarkan kesenian gotong singa Terbilang. Terbilang Loba itu banyak. Terbilang Yang banyak main gitu ya. yang main. Kurang lebih karena 25 tuh apa bahasa 25. Sundanya? Sami 25. 25 Apa? orang. Jadi kurang lebih 25 Oke, orang. terus? Sapasang sisingaan digotong serta Dipayungan, ya tanya salah ya, tepat bukunya. Dipayungan, terus? di payungan. Jadi sepasang itunya buahnya sisingaan Sepasang sisingaan. dibawa serta Iya, dipayungin. betul. Terus? Ya. Dede pengen coba Waktu pagelaran oge cukup Iya, gila. apa artinya? Waktu pertunjukannya itu cukup lama. Aya kana sajamna jeung biasana dipagelarkeun keur ngarak atawa ngahibur budak anu rek Apa disunat. artinya? Aya kana sajam. Kurang lebih sejam biasanya. Kurang lebih sejam dan biasanya Ditampilkan. ditampilkan untuk mengarak juga sih kalau saya mengarak atau menghibur anak kecil atau orang yang disunat. Anak kecil yang mau disunat. Terus? Upacara sejena atau memberikan hiburan. Upacara-upacara sejenisnya lainnya
lainnya Berupa. atau Iya, berupa hatur liburan. nuhun. Gicin. Nadira, hatur nuhun Gicin. Nadira, aya Nadira teu? Aya Nadira. Audrey. Audrey ada? Aufa. Oh, Audrey, saja. ada Audrey. Oke, Audrey mangga di aos anu ieu pancen. Dari Dari yang pancen mana? sayang. Pancen. Nih, yang sudah merahin. Pancen pamean Pamain rupa-rupa sayang. Pancen dalapan pamain. rupa-rupa 8 urang kabagian ngagotong Sisingaan sisingan. sayang. 2 urang Oke, sisingan. Oke, Audrey coba diartikan sayang. Dikira-kira aja artinya apa. Pancen itu tugas pemain, tugas pemain. Rupa-rupa itu macam-macam. macam 8 orang kebagian Ngangkat sisingaan. Oke, ngangkat sisingaan. terus baca heula. 2 orang awewe. Naon harusna? 2 orang Awewe teh perempuan. 2 orang perempuan biasanya yang masih remaja. Masih remaja jadi tukang nari. Artinya? Masih remaja jadi penari. Terus? Jadi badut 4 orang. Jadi badut 4 orang. 2 orang nyepengan payung. Sayang. 2 orang nyepengan payung. Jadi 2 orang pegang terus? payung. Saurang pupuhu rombongan. 1 orang sebagai pupuhu atau ketua ya. Pupuhu itu ketua. Pemimpin. Tah, Gicin teh calon pupuhu BEM. Udah kepilih ya by the way pupuhunya. Siapa sih ketua BEM? Oh, nggak tahu. Seorang pupuh rombongan, terus punten sahaya teh Audrey jeung sesana masing-masing nyepeng ya. Waditra dipakai mirik sisnan. Apa artinya? Dan sisanya masing-masing memegang sisanya waditra itu alat musik yang dipakai untuk sisingaan. Hatur nuhun Audrey juga jangan-jangan orang Jawa. Oh, Sumatera Masya Allah. Hatur nuhun Salihah. Vina, emang ada yang namanya Vina? Gak ada ya? Siapa ini sih? Sarah, ada Sarah? Hana Wardana. Ada Hana? Ada Nasifa? Ada ini yang nama telegramnya NA_7. Oh, Naso udah. Naso sama Nayos sama nggak sih? Oh, beda. Beda. Naso yang ini belum. Naso _7 belum. Apa yang Iya, udah belum? Sisingaan belum. Boleh dicoba ya, _7. Mangga dicobi tina iya ya pintonan. Pintonan sisingaan biasana sok ditambahan ku acara akrobat di luhureun sisingaan malah aya nu luhurna nepi ka 5 meter. Oke, apa artinya sayang? Pintonan sisingaan biasanya sok ditambahkan
Mm-mm. ditambahkan acara akrobat Di atas. di atas Uh-uh. sisingaan magnet. Iya, betul. Malah ada, halo, NA_7. Siapa tadi namanya? Naya? Halo? Oh, Naswa. Kalau Nayos namanya siapa? Nama aslinya? Naya. Oh, ada Naya, ada Naswa. Oke. Iya. Oh. Iya. Ada Nu luhurna malah ada luhurnya yang tingginya itu mencapai yang tingginya itu mencapai Iya, 5 terus? meter. Pencak silat Yapong nuturkeun sisingaan. JRRD itu jeung rupa-rupa deui atau kalau di bahasa Indonesia dan lain-lain ya. Oh, JRRD. JRRD. Terus? Biasanya terus sok dipintongkeun Iya, apa artinya? biasanya Pencak silat, yapong, pencak silat atau Yapong muterin sisingaannya. muterin sisingaannya dan lain-lain. Biasanya Biasanya yang suka diliatin tuh itu gitu. biasanya disuka Oke, diliatin. terus? Dina akhir Iya, apa pintonan. artinya? Iya. Pada Iya, akhir pinter, tontonan dilihat pihak nu boga hajat atawa sohibo Iya. hajat ditanggap kudu menek sisingeun terus Iya, apa dipotong. Pihak yang mempunyai hajat atau pemilik hajat, sahibul hajat, atau sohibul hajat suka diangkat. suka diangkat, harus Suka diangkat, harus naik sisingaan, terus digotong. Cukup lucu lantaran sisingaan biasanya ditumpahkan ku budak leutik. cukup lucu karena biasanya Karena sisingaan biasanya ditumpahkan itu dinaikin sama anak kecil. Iya, misalnya Naswa itu nikah misalkan. Terus Naswa menampilkan sisingaan. Nah, kan yang punya hajatnya tuh Naswa. Nah, nanti di akhir acara Naswa itu bakalan dinaikin ke sisingaan itu. Terus diajak naik deh. Kayak gitu. Oke, nomor hiji, naon kasang tukang ayana kasenian gotong singa atau sisingaan? Apa anak-anak? Coba Antuna. Apa sih latar belakang adanya sisingaan? Kalau si harimaunya itu sebagai apa sih si harimaunya? Penjajah. Terus yang naiknya siapa? Anak kecil. Kenapa sih harus anak kecil? Kenapa harus anak kecil? Karena biar nggak Biar gak keberatan. Karena itu melambangkan pribumi, budak ngora atau generasi muda. Jadi generasi muda tidak mau dijajah oleh penjajah. Di situ sisingaan itu menjadi penjajahnya. Terus makanya dinaikin gitu karena pribumi pengen mengalahkan penjajah itu. Gitu. Sebutkan jumlah pemain sisingaan kalawan pancena masing-masing. Sebutkan pemain sisingaan beserta tugasnya masing-masing. Tadi yang dibacain Bicin apa? 25. Iya, minta 25 orang. Kumaha pembagian anak? 2 orang perempuan. Iya, terus menjadi badut. ada yang jadi badut. terus Ada 2 orang bawa iya, terus payung. Terus ada 1 orang jadi ketua pemimpinnya gitu. yang ininya yang ngegotongnya berapa orang? Yang gotongnya 8 ya. Nih di bawah ada nih 8 orang. Nah, sisanya itu memegang apa? Sisanya yang memegang waditra ya atau alat musik, memegang waditra sisanya.
Oke, pinter. Dina acara naon bae sisingaan dipagelarkeun. Di acara apa aja? Acara Pinter. Terus? upacara Iya. lain atau Iya, pinter sekali. Acara akrobat naon bae anu sok dipagelarkeun. Ini tuh nu ya. Nu sok dipagelarkeun di luhureun boneka singa. Apa aja? Yang suka digelarin di atas boneka singa tuh apa aja? Ngapain aja? Pencak silat, akrobat ya, silat yapong atau diputerkeun. Nah, gitunya kegambar nggak si singaan itu kayak gimana? Kegambar ya? Nah, padahal nggak ada gambarnya, tapi dengan membaca teks ini kita jadi kegambar si singaan tuh ngapain gitu. Oke, hatur nuhun karena perhatosanana. Aya pertarasan teh, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Nanti ini PPT-nya Ustazah share di GC ya buat belajar. Oke, mending di-share di GC atau di Telegram? Di GC. Oke. Hatur nuhun. Yuk urang ngadoa heula nya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum.